D. Metode ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi secara sederhana merupakan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat tidak terbatas dengan alat pemenuhan kebutuhan berupa jasa atau barang yang bersifat langka. Adapun metode yang digunakan dalam ilmu ekonomi terbagi 4. Pertama, metode induktif, yaitu metode di mana suatu keputusan dilakukan dengan mengumpulkan semua data informasi yang ada dalam realitas kehidupan. Sebagai contoh, upaya menghasilkan dan menyalurkan sumber daya ekonomi. Upaya tersebut dilakukan sedemikian rupa sampai diperoleh barang dan jasa yang dapat tersedia dalam jumlah, harga, dan waktu yang tepat bagi pemenuhan kebutuhan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan perencanaan yang ada dalam ilmu ekonomi berfungsi secara atau metode yang disusun dalam daftar kebutuhan terhadap sejumlah barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Lalu yang kedua yaitu metode deduktif. Metode deduktif ialah metode ilmu ekonomi yang bekerja atas dasar hukum, ketentuan atau prinsip umum yang sudah diuji kebenarannya. Misalnya, dalam ilmu ekonomi terdapat hukum yang mengemukakan bahwa jika persediaan barang dan jasa berkurang dalam masyarakat sementara permintaannya tetap, maka barang dan jasa itu akan naik harganya. Contoh simpel, ketika panen cabai sedikit, otomatis permintaan sedang banyak di perayaan Idul Fitri, otomatis harga dari cabai akan naik. Itulah yang disebut dengan metode deduktif. Yang ketiga itu adalah metode matematika. Metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi dengan cara pemecahan soal secara matematika. Maksudnya bahwa dalam matematika terdapat kebiasaan yang dimulai dengan pembahasan dalil-dalil. Melalui pembahasan itu dapat dipastikan bahwa kajiannya dapat diterima secara umum. Terakhir adalah metode statistika. Apa itu metode statistika? Metode yang pemecahan masalahan ekonominya dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis, penafsiran, dan penyajian data dalam bentuk angka-angka secara statistik. Sebagai contoh, pembahasan mengenai pengangguran. Dalam hal ini dapat terlebih dahulu diidentifikasi unsur-unsur yang berkaitan dengan pengangguran, misalnya data perusahaan, data tenaga kerja yang terdidik atau kurang terdidik, jenis dan jumlah lapangan kerja yang tersedia, jumlah dan tingkat upah yang ditawarkan perusahaan, tempat perusahaan beroperasi, rata-rata tempat tinggal para calon pekerja. Nah, dari data yang terkumpul tersebut, seorang ahli ekonomi dapat menyusun atau menganalisis penafsiran secara statistika yang berhubungan dengan pemecahan masalah pengangguran tersebut. Selanjutnya, dari angka tersebut dapat ditentukan cara yang tepat untuk membantu mengatasi masalah pengangguran secara akurat berdasarkan tafsiran penelitian terhadap angka-angka yang disajikan secara statistik. Biasanya ini disajikan dalam bentuk grafik. Oke, sampai di sini ada yang tidak dimengerti. Selanjutnya yaitu prinsip ekonomi. Kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan terbatas jumlahnya, menyebabkan manusia harus bertindak rasional. Manusia perlu berpikir agar sumber daya yang terbatas tersebut dapat memuaskan kebutuhannya. Untuk itu, manusia melakukan alternatif pilihan kebutuhan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Pada hakikatnya, prinsip ekonomi yaitu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya kita mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Contoh hal simpel, ibu-ibu sering belanja ke pasar.
dia pasti akan menawar dengan harga terendah. Itu adalah usaha agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Apa keuntungannya? Mendapatkan harga yang paling murah. Sekian dari Ibu penjelasan minggu ini. Semoga bermanfaat. Minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian pertama. Silahkan kalian hafalkan, nanti Ibu akan jelaskan atau Ibu akan mengadakan ulangannya melalui aplikasi Quizizz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.